Assalamualaikum Sobat Siar. Bayangkan sebuah bangunan sederhana yang menjadi pusat spiritualitas bagi miliaran manusia di seluruh dunia. Ka'bah, rumah suci umat Islam di Masjidil Haram, bukan hanya simbol ibadah, tetapi juga saksi bisu dari perjalanan sejarah panjang yang penuh lika-liku. Dari masa pembangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail hingga renovasi modern abad ke-21, Ka'bah telah melalui berbagai fase transformasi yang mencerminkan perjuangan, keyakinan, dan keteguhan umat manusia dalam menjaga warisan suci ini. Ka'bah adalah struktur kubus yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Bangunan ini memiliki arti penting dalam Islam sebagai arah kiblat salat dan tempat pelaksanaan ibadah haji. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam atas perintah Allah sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia. Menurut Al-Quran, Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Ka'bah adalah bangunan sederhana yang terbuat dari batu tanpa atap dengan tujuan untuk menjadi tempat ibadah monoteistik bagi seluruh umat manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami berbagai perubahan bentuk dan fungsi akibat pengaruh politik, sosial, dan alam. Renovasi demi renovasi dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kaum Quraisy pada masa pra-Islam hingga pemerintahan modern Arab Saudi. Setiap tahap renovasi membawa cerita unik yang menunjukkan bagaimana umat manusia berusaha menjaga kesucian Ka'bah meskipun dihadapkan pada tantangan besar. 1. Masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dibantu oleh Nabi Ismail. Kisah ini ada di Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 127. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah dengan dimensi sebagai berikut. Tinggi 7 hasta sekitar 2,8 meter karena 1 hasta sama dengan 40 cm. Panjang 30 hasta sekitar 12 meter. Lebar 22 hasta sekitar 8,8 meter. Dengan meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim menggunakan batu sebagai pijakan. Hingga saat ini, batu itu terdapat bekas pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu ini disebut Maqam Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menggunakan batu-batu yang tersedia di sekitar lokasi. Serta Nabi Ismail menemukan Hajar Aswad lalu menyerahkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diletakkan di Ka'bah. Bangunan Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam mirip dengan huruf B kalau dilihat dari atas, serta Ka'bah saat itu tidak memiliki atap, memiliki 2 pintu. Bangunan ini dirancang sebagai tempat ibadah untuk mengesahkan Allah. Meskipun sederhana, Ka'bah menjadi simbol spiritualitas universal. 2.
Zaman Quraisy sebelum Islam. Pada masa pra-Islam, suku Quraisy merenovasi Ka'bah karena kondisinya yang mulai rapuh akibat usia dan bencana banjir. Renovasi ini dilakukan sekitar tahun 606 Masehi saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Namun, karena keterbatasan dana, mereka tidak membangun kembali bagian Hijr Ismail, sehingga bentuknya menjadi segi empat sempurna. Bentuk segi empat sempurna dengan dinding lebih tinggi, kokoh, memiliki atap permanen dari kayu. Ukurannya tinggi sekitar 15 meter, panjang 12 meter, lebar 9 meter. Pada zaman Yazid bin Muawiyah, pada masa pemerintahan Yazid Muawiyah 680 sampai 683 Masehi, Ka'bah mengalami kerusakan parah akibat serangan militer terhadap penduduk Mekah selama Perang Harar. Menjadi katapel menyerang Ka'bah menyebabkan dindingnya runtuh dan terbakar. Akibat peristiwa ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan renovasi besar-besaran Ka'bah pada tahun 684 Masehi. Ka'bah dibangun kembali sesuai dengan desain yang ada sebelumnya, tetapi dengan beberapa modifikasi kecil. Bentuk segi empat sempurna seperti bahasa Quraisy. Dinding lebih kokoh dengan material batu dan kayu. Tinggi 14-15 meter, panjang 12 meter, lebar sekitar 9 meter. 4. Pada zaman Abdullah bin Zubair. Setelah Yazid meninggal, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi yang juga cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, menguasai Mekah dan memerintahkan renovasi Ka'bah. Ia ingin memulihkan Ka'bah ke bentuk aslinya yang dirancang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk mengembalikan Hijr Ismail sebagai bagian integral dari Ka'bah. Bentuk segi empat dengan menambahkan bagian Hijr Ismail memiliki dua pintu, satu di timur dan satu lagi di barat untuk keluar. Struktur lebih tinggi dan kokoh. Ukuran tinggi sekitar 16 meter, panjang 14 meter, lebar sekitar 10 meter. 5. Pada zaman Bani Umayyah, setelah kematian Abdullah bin Zubair, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan pembongkaran bagian tambahan Ka'bah yang dibangun Abdullah bin Zubair. Ka'bah dikembalikan ke bentuk yang sama seperti pada zaman Quraisy. Segi empat sempurna tanpa Hijr Ismail, satu pintu di timur. Tinggi sekitar 14 meter, panjang sekitar 12 meter, lebar sekitar 9 meter. 6. Pada zaman sekarang, Ka'bah yang kita kenal saat ini memiliki bentuk mirip pada masa renovasi Abdullah Malik bin Marwan, meskipun telah mengalami beberapa renovasi kecil untuk menjaga kekokohannya. Bentuk segi empat sempurna tanpa Hijr Ismail, satu pintu di timur, dinding luar dilapisi dengan kain hitam disebut kiswah, tinggi sekitar 13,1 meter, panjang sekitar 11,03 meter, lebar sekitar 12,86 meter. Ka'bah adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga bagaimana kita memaknai dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Ka'bah akan terus berdiri menjadi saksi bisu
atas perjalanan panjang umat manusia dalam mencari kedamaian dan kebahagiaan. Ia adalah pusat dunia baik secara geografis maupun spiritual. Salah satu renovasi signifikan terjadi pada tahun 1990-an ketika pemerintah Arab Saudi mengganti kain kiswah, kain penutup Ka'bah dengan bahan yang lebih modern dan tahan lama. Selain itu, sistem drainase dan ventilasi diperbarui untuk melindungi Ka'bah dari ancaman banjir dan cuaca ekstrim. Hingga saat ini, Ka'bah tetap menjadi pusat spiritualitas bagi umat Islam. Renovasi terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kesuciannya, sampai tetap mempertahankan bentuk dasarnya yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan sejarah Ka'bah adalah cerminan dari perjuangan umat manusia dalam menjaga nilai-nilai spiritualitas di tengah dinamika zaman. Dari masa Nabi Ibrahim hingga modern, Ka'bah tetap melalui sebagai fase transformasi, namun inti dari keberadaan tetap sama sebagai simbol kesatuan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bentuk fisiknya telah berubah seiring waktu, makna spiritual Ka'bah tetap abadi. Bagi umat Islam, Ka'bah adalah pengingat akan pentingnya menjaga tradisi, sejarah, dan nilai-nilai keimanan dalam menghadapi tantangan dunia modern. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.